Desa Baru Pelepat bisa ditempuh 7 jam dari kota Jambi. Desa ini terletak kurang lebih 65 km dari kota Muara Bungo. Jalan menuju desa setengah beraspal dan setengah sisanya jalan tanah. Desa ini memiliki kekayaan sumber daya alam seperti hutan, sungai, kebun karet, dan ladang. Beberapa tahun terakhir, masyarakat desa ini berupaya mengelola perubahan di kampung mereka melalui pendekatan yang disebut Adaptive Collaborative Management atau ACM. Mengapa mereka perlu mengelola perubahan? Luas desa ini boleh jadi hanya 7.265 hektar dan populasinya hanya 662 orang. Memang kecil dibandingkan luas dan populasi seluruh Indonesia. Namun permasalahan yang terjadi di dalamnya mewakili kompleksitas sebagian besar desa di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Apa saja permasalahan yang mereka hadapi? Masalah yang Anda hadapi oleh masyarakat, meningkatkan perekonomian. Pada itu banyak bikin sawah, kemudian perkebunan. Cara berladang itu berpindah-pindah atau mengalahkan hutan tuh tidak diatur oleh pemerintah. Sepuas-puaslah mengambil kayunya di dalam hutan. Masyarakat itu sebenarnya terayu sebenarnya, dirayu oleh Babalok. Pindahnya masyarakat dari berkebun ke Babalok pada saat itu karena hukum daripada penegak hukum tentang penebangan liar ilegal tidak ada kurang. Itu setiap keluarga, setiap rumah itu Babalok. Pemerintah desa itu tidak ada mengatur, semaunya saja mengambil kayu gitu. Sehingga kepala keluarga, tiap-tiap kepala keluarga di Desa Baru Pelepat itu tidak ada yang pekerjaan yang lain, hanya mengambil kayu saja untuk dibuat balok. Kondisinya sesaat kelembagaan desa tidak berfungsi, itu semuanya agak lemah, baik di secara pemerintahan maupun secara adat. Pemerintah itu menerapkan sesuatu kelembagaan di desa itu tidak didampingi dengan baiklah. Sekadar memberi informasi dengan kepala desa, bentuk itu cuma itu baik. Dengan anggotanya sekian, ini dengan anggotanya sekian, sekadar itu baik. Ya, sebelum ada kelembagaan yang jelas, masyarakat itu seperti anak ayam kehilangan induknya. Sehingga kucar-kacir, tidak tahu harus apa yang dia harus berbuat. Permasalahan yang kompleks dan saling terkait ini mengundang beberapa peneliti dan fasilitator dari CIFOR, Yayasan Gita Buana dan PSHK Oda untuk berinisiatif mengembangkan pendekatan Adaptive Collaborative Management di Desa Baru Pelepat. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan para pihak untuk beradaptasi dan berkolaborasi dalam menghadapi permasalahan yang kompleks melalui proses pembelajaran bersama. Pendekatan ini cukup sederhana. Masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dengan Desa Baru Pelepat didorong mengelola perubahan melalui proses refleksi bersama dan dilanjutkan dengan aksi bersama. Kedua proses ini bersifat berulang seperti sebuah spiral. Tim peneliti bertindak sebagai fasilitator atau membantu proses pertemuan dan kegiatan di lapangan agar kelompok masyarakat atau para pihak mampu mencapai tujuannya dengan taat pada nilai-nilai dasar partisipasi.
seperti partisipasi penuh, saling memahami, solusi yang inklusif, dan tanggung jawab bersama. Dalam proses ini, masyarakat dan pihak-pihak lainnya juga bertindak sebagai peneliti itu sendiri, baik meneliti apa yang sudah dilakukan, maupun meneliti situasi-situasi yang ada, misalnya kondisi hutan mereka, kondisi kebijakan, dan sebagainya. Proses ini pada gilirannya akan mendorong proses belajar antar pihak, baik di dalam desa, antar desa, maupun dengan pihak-pihak di tingkat kabupaten. Diawali dengan proses refleksi, masyarakat diajak untuk mengenali masalah kunci dan juga alternatif pemecahannya. Seandainya kalau kelembagaan ini kuat, mungkin masyarakat ini merasa dipimpin, merasa diatur. Kelembagaan desa itu penting, menyelesaikan masalah desa, mensejahterakan masyarakat. Proses refleksi bergulir menjadi aksi yang dirancang dan dilakukan oleh masyarakat. Untuk memperkuat kelembagaan desa, masyarakat dan pemerintah kabupaten mengadakan pemilihan anggota BPD dengan persyaratan yang ditentukan bersama. Kelompok perempuan pun dilihat sebagai salah satu potensi yang amat penting dan dapat menjadi pintu utama dalam kegiatan pengelolaan perubahan di desa. Kalau dulu tuh bapak-bapaknya tidak boleh perempuannya ikut berperan dalam rapat. Itu kan ibunya cuma di dapur aja lah katanya. Tidak usah ikut rapat, dia bilang gitu kan. Dalam rapat, pendapat perempuan sekarang sudah menjadi pertimbangan dari Bapak untuk mengambil suatu keputusan. Kami pun dibawa oleh pemerintah untuk mengikuti musyawarah desa. Itu setiap musyawarah perempuannya nggak ada ketinggalan, pasti akan dibawanya. Berarti bekerja sama antara perempuan dengan kaum laki-laki. Kalau perempuan dalam musyawarah desa dengan bapak-bapak kan, itu mengasih pendapat, juga membatalkan mana yang tidak cocok dalam peraturan. Misalnya membuat peraturan tentang hutan adat, kalau tidak cocok ya dibatalkan oleh perempuan. Peraturan hutan adat itu kan tidak dimasukkan masalah siapa yang melanggar peraturan, ada denda. Dendanya itu dikasih sama pengurus pengelola sama dengan nenek mama. Itu majelis taklimnya tidak ada masuk gitu. Jadi majelis taklimnya ketinggalan gitu. Makanya kami protes, ngapa majelis taklimnya tidak dimasukkan gitu dalam persen uang tersebut gitu. Kalau sebelum kedatangan ACM ya, ibu-ibu sini memang kami sudah mempunyai kelompok, tapi kelompok kami itu tidak terarah, cuma ada kelompok yasinan gitu. Nah, tapi setelah adanya ACM, kelompok kami mulai terarah, masalah pembukuan, terus masalah pendampingan ibu-ibu, kami dibawa untuk studi banding, itu pelatihan anyaman bambu. Kegiatan penguatan kelembagaan desa mulai menunjukkan hasilnya. Perubahan mulai nampak bentuknya. Berlangsungnya proses pembelajaran ditandai dengan adanya perubahan cara menyikapi persoalan. Kami membuat hutan adat itu, yang pertama kami mengingatkan bahwa di zaman sekarang bahwa hutan-hutan mungkin boleh dikatakan di seluruh Indonesia lah, itulah banyak yang rusak. Nah, jadi kami dengan adanya informasi-informasi yang seperti itu, kami merasa ketakutan bahwa nanti kapan-kapankah
bencana-bencana alam itu yang akan datang di desa kami itu. Menjaga supaya jangan sampai ada bencana alam seperti longsor atau air banjir. Ya, kalau menurut hemat saya bahwa tata batas desa itu dengan desa tetangga itu sangat penting sekali. Bahwa ini masalah terkait di dalam wilayah desa. Jikalau wilayah desa itu tidak ada ketentuan bahwa nantinya bisa desa-desa lain itu mengambil di dalam mengambil wilayah lah kira-kira. Kalau mengambil kayu atau beladang itu kalau di situ tuh tidak apa-apa. Nah, cuman mengambil wilayah. Sudah beberapa kegiatan yang dilakukan di sana, yaitu mengenai pengecekan seperti apa kondisinya hutan adat kita tersebut, yaitu melakukan pengecekan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan adat tersebut. Juga ada kegiatan yang lain, seperti ada kegiatan menentukan tata batas ataupun tata wilayah desa, batas-batas yang ada dari nenek moyang dahulu. Mungkin di dalam proses kegiatan di lapangan itu mungkin sudah hampir selesai, cuman tinggal lagi proses membuat kesepakatan di antara desa setempat dengan desa tetangga mengenai membuat kesepakatan batas yang jelas ataupun batas-batas yang harus kita sepakati. Setelah melakukan serangkaian kegiatan penguatan kelembagaan lokal, studi potensi dan penataan tata batas desa, dan pembuatan rancangan peraturan desa tentang hutan adat, masyarakat berpikir lebih kritis. Apakah Perdes bisa melindungi ancaman dari luar desa? Dalam musyawarah desa, kami bersepakat Perdes perlu dikuatkan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ya, karena itulah salahnya, masalah di desa ini banyak sistem pribadi, Bu. Kalau siapa yang melanggar masalah hutan adat kita, si A anaknya penakan kita, si B adik kita, itulah sebenarnya terfokusnya masalah itu. Karena itulah sebabnya mau kita minta bantuan dari Perda dari Bupati, supaya mengokohkan masalah dukungan dari keputusan Perdes. Tim ACM memfasilitasi masyarakat untuk mengkomunikasikan kesepakatan desa tentang hutan adat ke para pengambil kebijakan di Kabupaten Bungo. Kami mendukung inisiatif masyarakat desa Baru Pelepat untuk membentuk hutan adat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dukungan ini sesuai pula dengan program Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo dalam melindungi hutan yang ada dengan berbasiskan masyarakat. Semula kita bingung dengan adanya usulan terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang hutan adat ini, karena terus terang usulannya termasuk baru kan ya. Selama ini memang tidak ada hal seperti itu. Cuma satu hal yang kita sangat senang itu bahwa memang hutan adat ini sangat penting, secara esensialnya memang penting untuk kehidupan masyarakat, terutama masyarakat desa yang berada di sekitar hutan itu. Hanya saja kemudian ada satu hal yang perlu kita jadikan bahan diskusi, terutama mengenai pembiayaan bagi keberlangsungan hutan adat itu, dan juga bagaimana sebetulnya hutan adat itu dampaknya terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat. Rencana produk hukum kita berupa perda yang akan kita susun untuk penetapan hutan adat, ini saya merasa sangat berterima kasih sekali dengan ACM melalui kegiatan pendampingannya di Desa Baru Pelepat telah mampu menggali aspirasi yang pada gilirannya nanti akan dapat kita akomodasi dalam rangka penyusunan peraturan daerah itu sendiri.
Proses selanjutnya dari pengukuhan hutan adat ini adalah penyusunan naskah akademik secara bersama oleh masyarakat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bagian Hukum Setda, dan Bapeda Kabupaten Bungo. Kemudian dilanjutkan dengan konsultasi publik, dan barulah disusun rancangan peraturan daerah untuk dibahas oleh DPRD. Kalau kita lihat memang masyarakat kita ini jauh daripada pendidikan. Jadi kesempatan untuk mendidik diri secara sederhana yang melalui proses seperti inilah kita harus memberi kesempatan kepada kawan-kawan yang lain. Nah, inilah yang kita berusaha untuk menerapkan sistem yang dibimbing oleh ASEM itu sendiri. Itu menurut saya seperti itu yang saya rasakan betul itu. Kami melihat bahwa proses yang terjadi pada kegiatan ASEM ini sangatlah unik, dan itu memang saya pikir sangat bagus bagi kita, karena aspirasi, masalah, dan juga kegiatan itu digali dari masyarakat sendiri, dan bersama-sama kita terlibat di sana. Nah, proses seperti ini tentu saja memberikan cara pandang baru bagi kita, terutama untuk persoalan-persoalan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti persoalan kemiskinan, pelestarian sumber daya alam, maupun pembangunan desa, dan juga yang paling penting adalah bagaimana peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Nah, inilah yang saya pikir dari ASEM ini bisa kita petik pelajaran yang sangat berharga. Kami mempersiapkan hutan itu demi untuk anak cucu kami yang beberapa tahun yang akan datang. Nah, itu